Kamu tahu nggak istilah nembak kereta? Yaps, ini adalah salah satu kultur sebagian orang Indonesia yang sangat gak bertanggung jawab, merugikan, dan super najis. Parahnya lagi, sebagian orang tersebut malah bangga dengan kelakuannya yang barbar dan diwariskan secara turun-temurun kepada kohai atau adik angkatan mereka. Padahal jika ketahuan, pihak Jepang gak bakal segan-segan melakukan deportasi, serta memberikan syarat yang lebih ketat kepada imigran atau pekerja orang Indonesia di masa mendatang. Lantas, kenapa hal tersebut bisa menjadi sebuah kriminalitas yang serius di Jepang? Untuk mengawalinya, kita cari tahu dulu apa itu nembak kereta di Jepang. Istilah nembak kereta atau dikenal juga dengan sebutan nembak tiket, sederhananya adalah aksi ilegal yang dilakukan dengan naik kereta tanpa membayar tiket sebagaimana seharusnya. Sekali lagi aku ulangi, tanpa membayar. Coba bayangkan, tanpa membayar sebuah jasa yang kita gunakan, sebuah fasilitas yang disediakan, segede apapun penyedia jasa tersebut, tetap akan merugikan. Dan ini sudah termasuk dari aksi mencuri. Tentu aja, bagi mereka yang berakal bulus, naik kereta tanpa membayar itu bisa dilakukan dengan metode-metode tertentu. Sayangnya, oknum tersebut menggunakan kepintarannya malah untuk hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif dan dapat memberikan dampak hebat kepada orang sekitar, sekecil apapun itu. Sebaliknya, selihai apapun kita melakukan tindakan kecurangan, suatu hari pasti ketahuan juga. Contohnya, sekitar bulan Mei 2023 kemarin, pernah ada video viral yang memperlihatkan 8 orang Indonesia yang dideportasi akibat ketahuan nembak kereta Shinkansen. Tampak dalam kamera CCTV, beberapa masyarakat Jepang berlarian karena ulah dari 8 pemuda Indonesia yang budiman ini, di mana mereka nggak membayar tiket akibat nggak bisa bayar. Bukankah ini udah melanggar hukum dan norma agama? Entahlah, yang jelas, dari 8 orang tersebut, sebenarnya hanya 2 orang saja yang membeli tiket. Sisanya, mangkir bayar alias tak memenuhi kewajibannya. Sayangnya, sekalipun 2 orang dari 8 orang tersebut membayar penuh kereta Shinkansen, keduanya tetap mendapatkan konsekuensi yang sangat serius. Mungkin karena kedua orang tersebut tak saling mengingatkan temannya, atau mereka hanya sedang apes saja karena kebetulan berada di tengah-tengah orang-orang yang toksik. Well, gak ada yang tahu. Hanya saja, akibat dari perbuatan 6 orang tersebut, ke-8 orang ini langsung dideportasi. Deportasi atau dipulangkan paksa ke negara asal merupakan salah satu konsekuensi hukum yang paling tinggi bagi para imigran, terutama yang berada di Jepang. Tapi, efeknya gak berhenti sampai di sana. Ada banyak pihak yang pasti dirugikan dengan kejadian tersebut. Misalnya, jika kita adalah seorang pekerja di Jepang, entah itu berstatus magang atau takutegino, mengalami deportasi bisa merugikan orang terdekat yang udah support kita, keluarga yang membiayai kita, dan pihak perusahaan serta agensi yang mungkin juga mendapatkan penalti dari pemerintah Jepang. Belum lagi adik angkatan kita yang baru atau berniat pergi ke Jepang, bisa aja mereka mendapatkan diskriminasi dan lebih kesulitan untuk bekerja di negeri Sakura tersebut akibat syarat yang diketatkan. Kembali lagi ke kasus 8 orang yang dideportasi tadi. Saking seriusnya, pihak KBRI Tokyo sampai turun tangan untuk melakukan investigasi dan penelusuran akan hal tersebut. Hanya saja, mereka belum mendapatkan consular notification dari pihak terkait, serta belum ada media-media Jepang yang memberitakannya secara masif. Tapi, benar atau tidaknya, kasus 8 orang yang melakukan aksi kriminalitas tersebut mendapatkan konsekuensi akibat nembak tiket adalah nyata. Karena menurut pihak KBRI Tokyo saja mengatakan bahwa aparat setempat memiliki hak untuk melakukan tindakan dan proses hukum apabila terdapat warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, KBRI Tokyo gak bakal bisa berbuat banyak jika ada di antara kita ketahuan melakukan aksi nembak tiket di Jepang. Selain dideportasi,
ada kemungkinan juga kita mendapatkan denda yang begitu besar, sampai-sampai kehilangan semua tabungan hasil bekerja selama 3 tahun di Jepang. Kemungkinan dipenjara beberapa waktu pun juga masih tetap ada. Dan yang lebih parahnya lagi, konsekuensi nembak kereta ini bisa membuat kita di blacklist dan gak bakal dapat kembali lagi ke Jepang untuk selamanya. Sayangnya, ada 2 kultur negatif dan kampungan yang dibawa oleh beberapa oknum pekerja Indonesia ke Jepang, yaitu kultur bangga akan bikin dosa dan kultur saling mewariskan dosa. Bagi kamu yang pernah bekerja di Jepang, atau mungkin yang masih bekerja di Jepang saat ini, mungkin pernah mendengar dari kakak tingkatan yang dengan bangganya mengatakan bahwa mereka berhasil naik kereta tanpa bayar tiket. Kemudian, sambil membusungkan dada, mereka memamerkan dan mengajarkan metode dan cara untuk nembak tiket setahap demi setahap. Dan kultur tersebut terus diwariskan dari semenjak tahun kapan, dan mungkin sampai kamu mendengar podcast ini. Mungkin bagi mereka yang melakukan, memamerkan dan bangga terhadap dosa yang diperbuat akan merasa dianggap sebagai orang keren, orang berani, orang yang penuh wibawa, dan punya sesuatu yang lebih seru untuk diajarkan kepada adik tingkatan. Padahal, faktanya tidak demikian. Itu adalah hal yang memalukan dan sebuah aib. Melakukan hal keren dan hal berani itu nggak harus merugikan orang lain, apalagi sampai mencuri. Bagi orang Jepang, kejujuran dan budaya malu sudah mengakar kuat semenjak zaman samurai dulu. Gak heran, negara Jepang menjadi sebuah negara maju dengan tingkat korupsi yang sangat rendah. Menurut lembaga survei Transparansi Internasional untuk kategori Corruption Perception Index pada tahun 2019 saja, Jepang menduduki peringkat ke-20 dari 180 negara yang bebas dari korupsi. Lantas, apa hubungannya antara kultur korupsi dengan kultur nembak kereta? Well, aku harap kamu mau ikut berdiskusi di kolom komentar ya. Untungnya, kultur nembak tiket dan bikin dosa ini mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan imigran di Jepang. Hanya beberapa oknum saja yang melakukannya. Tapi ingat, sebagian kecil orang ini bisa saja menarik mayoritas orang untuk jatuh ke jurang bersama-sama. Misalnya, seperti yang udah disebutkan tadi, mungkin saja syarat untuk masuk ke Jepang bagi orang Indonesia akan semakin ketat, serta diskriminasi yang mungkin muncul dari kalangan orang Jepang maupun warga negara asing lainnya. Kita bakal dicap sebagai sekelompok orang yang doyan melakukan nembak tiket. Untuk itulah, aku ingin mengajak kamu untuk menghentikan kultur nembak tiket tersebut, apalagi sampai mengajarkannya secara turun-temurun kepada adik tingkatan. Karena konsekuensinya bisa berefek panjang dan merugikan banyak pihak. Ada baiknya kamu share video ini kepada orang-orang yang tengah tinggal di Jepang. Gak peduli apakah mereka baru tinggal sehari atau 10 tahun lamanya. Bahkan bila perlu, kirimkan video ini kepada orang yang pernah mengajarkan dan mengajak kamu untuk ikutan nembak tiket di Jepang. Aku RDW, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.